Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya, kita pun diperlihatkan Sioyan yang sedang melatih kekuatan di kolam guntur. Tiba-tiba ada sosok yang muncul yang dikejar oleh guntur hitam naga yang sangat mengerikan. Sioyan pun benar-benar sangat terkejut melihat hal ini dan dia pun menyadari bahwa kekuatan orang itu berada di ranah Banseng. Xiaoyan dia melihat orang ini, Sioyan pun mengatakan dalam hatinya. Apa orang ini setidaknya berada di ranah Banseng, apa yang terjadi, dia malah ketakutan oleh petir itu. Kemudian Sioyan pun mengatakan itu adalah Black Demon Thunder, bagaimana bisa ada begitu banyak. Saat aku membuat pil tingkat tinggi aku hanya memanggil salah satu dari mereka, namun sekarang di belakang orang itu beberapa Black Demon ini sangat bahaya. Dan terlihat orang tua itu terus dikejar oleh petir mengerikan itu. Dia mengatakan, hai kawan kecil yang ada di depan sana, tolong aku. Dan seketika orang itu pun tersambar oleh petir mengerikan ini. Membuat dia pun kesakitan. Sioyan yang melihat orang tua ini meminta bantuan mengatakan baiklah. Namun bukannya Sioyan membantu orang ini, Sioyan pun mengatakan aku tidak jadi menolongmu, kekuatanku sangat lebih kecil dibandingkan dirimu. Selamat tinggal. Sioyan pun malah kabur dari tempat ini. Xiaoyan pun telah pergi melesat dengan jauh. Bukannya aku tidak ingin menolongmu, maafkan aku, tapi kekuatanku tidak akan cukup untuk melawan mereka. Xiaoyan pun segera melesat pergi dari petir yang mengerikan itu. Akhirnya aku selamat, maafkan aku tidak bisa menolongmu. Namun ketika Xiaoyan menoleh, tiba-tiba orang tua itu pun berada di belakangnya. Dia pun mengatakan, nak larimu cepat sekali, kenapa kamu tidak menolongku? Hal ini membuat Xiaoyan terkejut ketika melihat orang ini yang telah hangus oleh sambaran petir. Kemudian Xiaoyan memberikan sebuah minuman untuk orang tua ini, agar staminanya pulih. Silakan senior. Orang itu pun langsung meminum air yang diberikan Xiaoyan. Tadi itu sangat beresiko, aku habis saja mati dikejar oleh mereka. Kau hanya Dojun bintang 5, kenapa kau sangat berani sampai masuk ke kolam petir? Kamu memang bocah barbar. Xiaoyan pun mengatakan, jika bukan karena pertemuan dengan senior aku tidak akan pernah mengalami situasi berbahaya seperti itu. Senior sudah melewati bahaya yang barusan, jadi aku tak perlu berada di sini lagi. Selamat tinggal, aku akan pergi dari sini. Orang tua itu mengatakan, anak muda, sikapmu itu sangat buruk. Faktanya jika kita membentuk tim bersama itu akan jauh lebih aman jika kita berada di kolam petir ini. Namun Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, tuan muda ini tidak perlu bantuan. Aku adalah alkemis terkuat di Jawa, aku akan pergi dari sini. Namun ketika Xiaoyan akan pergi, tiba-tiba Black Diamond pun muncul kembali dan berniat untuk menyerang Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan pun sangat terkejut kenapa mereka kembali lagi. Di sisi lain orang tua itu pun membalas dendam kepada Xiaoyan, dia pun langsung berniat pergi. Setelah itu membuat lubang dimensi. Selamat tinggal nak, hati-hati ketika melawan makhluk buas itu, aku akan pergi lebih dulu. Melihat orang tua itu pergi, Xiaoyan berkata, aku salah, tolong aku bawa bersamamu. Seketika orang tua itu pun langsung masuk ke dalam ruangan dimensi yang telah dia buat. Anak nakal, akhirnya kau sadar juga bahwa kau membutuhkan bantuanku juga. Seketika petir yang mengerikan itu pun berniat menyerang Xiaoyan, namun akhirnya Xiaoyan pun untung saja berhasil masuk ruangan dimensi yang telah dibuat oleh orang tua itu. Akhirnya aku selamat, seharusnya jika sudah berada di sini kita akan selamat, bukan? Kemudian orang tua itu pun mengatakan, anak muda, kau memiliki sayap tulang pinik langit dan baju jirah naga kuno. Dari klan mana kau berasal? Kau memiliki banyak campuran hewan-hewan kuno berada di dalam tubuhmu. Apakah kamu keturunan naga dan pinik yang legendaris itu yang ada di legenda? Xiaoyan pun tersenyum sambil berkata, tidak, aku murni keturunan manusia. Kemudian orang tua itu pun langsung memeluk Xiaoyan. Dia mengatakan, jangan khawatir, aku tahu kau tak ingin mengungkapkan identitasmu, bukankah menurutmu ini sudah takdir? Bagaimanapun kita bekerja sama untuk masuk ke inti kolam petir ini. Jangan takut kepada Black Demon Thunder, kalau kau bisa menyerap mereka itu akan menambah energi bagimu. Namun Xiaoyan pun berkata, terima kasih, tapi aku sedang tidak ingin diganggu, aku sibuk, aku akan pergi sekarang, sepertinya sekarang sudah aman. Orang itu pun langsung mengatakan, jangan seperti itu, aku ini adalah salah satu orang terkuat di dataran tengah, jika bukan karena dikejar oleh mereka aku tidak akan menyebabkan kerusuhan di tempat ini. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, jika bukan karenamu apa kau pikir aku juga harus ikut lari seperti ini dikejar oleh petir mengerikan itu? Selamat tinggal Pak Tua, aku akan pergi dari tempat ini, semoga kamu selamat. Namun tidak lama setelah itu Kakak Jian muncul dan mengatakan, Xiaoyan, kamu berada di mana? Di saat Kakak Jian muncul, orang tua itu pun langsung segera bersembunyi di ruangan dimensi. Dia mengatakan, ada orang di sini, aku pergi dulu, kita akan bertemu lagi di masa depan. Tidak lama setelah itu Kakak Jian pun muncul, dia mengatakan, kakak Haiking, apa yang terjadi?
Kakak Jian mengatakan aku merasakan ada perubahan gelombang di luar, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan berkata aku baik-baik saja, kenapa kau tiba-tiba kemari? Kemudian kakak Jian pun mengatakan. Ketua Juli pun bilang ada sesuatu penting, kau harus ikut denganku, ayo segera kembali ke Pulauan Naga. Akhirnya Xiao Yan dan juga kakak Jian kembali ke Pulau Naga. Sedangkan orang itu masih berada di kolam petir, akhirnya dia telah pergi, untung saja aku langsung bersembunyi jadi tidak ketahuan. Ternyata anak itu adalah anak yang baik, anak itu bernama Xiao Yan, sepertinya nama itu sering terdengar di telingaku, dia lumayan baik. Andai saja dia adalah murid Akademi Batin, mungkin aku akan bangga memiliki murid seperti dia. Yang ternyata dia adalah kepala sekolah Akademi Batin yang selama ini menghilang. Yang membuat Ketua Sukian pun dia pusing karena dia mengurus segala hal seorang diri. Yang ternyata dialah kepala sekolah Akademi Batin yang sebelumnya Xiao Yan juga ingin mencari kepala sekolah untuk meminta bantuan. Namun di sini sayang sekali Xiao Yan belum mengetahui bahwa itu adalah kepala sekolah Akademi Batin. Setelah itu Xiao Yan pun kembali ke Pulau Naga karena kakak Jian mengatakan bahwa guru Xiao Yan telah mengirim surat, ada sesuatu hal penting, ditambah sekarang King Lin dia juga telah pulih. Singkat cerita Xiao Yan pun akhirnya dia bertemu King Lin lagi, yang membuat Xiao Yan pun dia sangat senang, akhirnya dia bisa bertemu King Lin lagi. Akhirnya kita bertemu lagi. Di sini dia sangat senang setelah sekian lama dia bertemu King Lin lagi. King Lin pun mengatakan kepada Xiao Yan, aku sekarang telah berada di Dojun Bintang 6, tentu saja membuat Xiao Yan pun sangat terkejut dengan cepat King Lin telah naik tingkat menjadi Dojun Bintang 6. King Lin mengatakan berkat energi leluhur naga, aku jadi bisa memurnikan jiwa piton surgawi. Lain waktu jika ada yang berani mengganggu Tuan Muda, aku akan meledakkan kepalanya. Di sini Xiao Yan pun dia sangat senang dengan perkembangan pesat dari King Lin. Grand Snake itu memang sangat luar biasa, layak menjadi mata yang paling misterius di dunia, kau mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kau benar-benar hebat King Lin. Kemudian Xiao Yan pun melihat sekeliling, dia tidak melihat gurunya, omong-omong di mana guruku, aku tidak melihatnya sekarang. King Lin pun menjelaskan setelah Tuan Muda sadar yang mulia langsung pergi dari sini ke Pavilion Bintang Jatuh. Dan tidak lama setelah itu Ketua Juli pun muncul. Dan dia berkata, Xiao Yan, ada sesuatu untukmu, sepertinya ada hal yang penting yang harus kamu urus. Gurumu dia telah pergi dari tempat ini dan dia meninggalkan sebuah surat kepadaku. Sebelum dia pergi Ketua Juli pun langsung memberikan surat itu kepada Xiao Yan dan dalam surat itu mengatakan, Xiao Yan, aku kembali ke Pavilion Bintang Jatuh terlebih dahulu. Melihat ini dia terkejut, dia telah kembali ke pavilion dengan terburu-buru, apakah ada masalah di sana? Aku harus segera pergi ke sana juga. Gawat, aku takut ada sesuatu hal yang terjadi Pavilion Bintang Jatuh. Di sini Xiao Yan khawatir mungkin aula jiwa akan menyerang lagi. Xiao Yan pun mengatakan terima kasih kakak Hiking atas tempat latihan di kolam petir sebelumnya. Namun kakak Jian mengatakan tidak Xiao Yan, kami berhutang budi kepada adik Xiao Yan jika sesuatu terjadi hal yang buruk kepada Pavilion Bintang Jatuh. Pasti kami juga akan membantu kamu. Ketua Juli pun mengatakan ini kesempatan yang bagus untuk memperingatkan dunia akan kekuatan klan naga yang telah bangkit. Kita akan perlihatkan kepada dunia bahwa klan naga adalah klan terkuat di Pulau Jawa ini. Tidak lama setelah itu kakak Hiking pun berubah menjadi naga besar dan untuk membawa Xiao Yan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Ketua Juli pun mengatakan Hiking bawalah 300 pasukan klan naga ke Pavilion Bintang Jatuh. Akhirnya 300 naga pun mengikuti Xiao Yan. Di sini Xiao Yan telah memiliki banyak dukungan di seluruh daratan tengah, yang tentunya ini pasti akan berguna di masa depan ketika Xiao Yan akan berhadapan dengan aula jiwa. Singkat cerita Xiao Yan dan kakak Jian pun tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan pun segera bergegas untuk mencari gurunya, dia khawatir terjadi sesuatu kepada gurunya. Tapi kenapa semuanya terlihat baik-baik saja? Tapi sepertinya Pavilion Bintang Jatuh tidak ada terjadi hal yang buruk. Namun ketika Xiao Yang kembali, Xiao Yan pun sangat terkejut, ternyata dia melihat di Pavilion Bintang Jatuh ini sedang mengadakan sebuah pesta. Muking Luan yang melihat Xiao Yan kembali dia berkata, Xiao Yan sudah kembali, kebetulan sekali perayaan ulang tahun guru sudah dimulai, Tuan Muda Pavilion sudah kembali, tampaknya ada teman yang bagus sekali ikut bersama Tuan Muda. Hari ini adalah hari ulang tahun Ketua Feng Zunze kemarinlah dan rayakan bersama kami. Para tamu juga silakan nikmati pestanya di sini. Xiao Yan pun sangat khawatir terjadi apa-apa yang ternyata malah ada upacara ulang tahun. Xiao Yan pun berkata, aku kira ada masalah mendesak karena tiba-tiba guru kembali dengan cepat, sekarang di mana guru? Tidak lama Feng Zunze muncul, seharusnya dia telah terjebak dengan kesenangan duniawi.
Pasti dia sedang bersenang-senang saat ini mungkin karena dia telah mati puluhan tahun jadi dia ingin menghabiskan waktunya dan bersenang-senang. Ini adalah hari ulang tahunku, hal sekecil ini tidak layak untuk diperhatikan olehnya yang ternyata Feng Zunze dia pun sangat bersedih karena guru Xiaoyan selalu tidak mengingatnya seperti biasa. Dia menghilang begitu saja, aku sudah terbiasa seperti ini, apakah sekarang itu penting atau tidak, mungkin dia tidak peduli lagi kepadaku. King Lin dia mengatakan, Tuan Muda, apakah senior sedang marah? Xiaoyan pun mengatakan, benar, sepertinya senior Feng Zunze dia sedang marah, sebaiknya guru harusnya datang ke acara ulang tahun ini. Tidak lama setelah itu kembang api pun muncul yang sangat meriah, semua para murid pun sangat senang melihat kembang api ini. Itu adalah kembang api, aku tidak ingat ada sesi kembang api, lihat ada sesuatu kata muncul yang tertulis ucapan selamat ulang tahun, yang ternyata ini semua dibuat oleh guru Xiaoyan. Tentu saja Feng Zunze yang melihat hal ini dia pun sangat senang, ternyata dia telah mengingat ulang tahunku dan dia peduli. Dan tidak lama setelah itu guru Xiaoyan pun muncul di belakangnya, hal ini tentu saja membuat Feng Zunhe pun dia sangat senang. Dia tidak mengira akhirnya mengingat hari ulang tahunnya dan dia peduli. Feng Zunze pun tersenyum sambil bersedih, ternyata kamu datang dan kamu mengingat ulang tahunku di sini, semua orang pun merayakan ulang tahunnya. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan dan gurunya yang sedang mengobrol di atas genteng sambil menghisap magnum. Xiaoyan pun mengatakan, guru, aku kira ada sesuatu hal yang sangat penting dan berbahaya di paviliun bintang jatuh. Aku segera datang ke sini, namun ternyata ini hanyalah pesta ulang tahun. Guru, apakah ada hal penting lain yang guru ingin sampaikan kepadaku? Karena sepertinya guru memiliki hal penting lain untuk dibicarakan dengan. Guru Xiao pun mengatakan, benar, ada sesuatu hal yang penting yang ingin aku bicarakan dengan. Aku memiliki hal penting untukmu. Kemudian guru Xiaoyan pun dia mengeluarkan sebuah surat berwarna merah. Guru Xiaoyan pun mengatakan, Xiaoyan, ini adalah undangan upacara dari klan kuno, setiap 20 tahun sekali. Xiaoyan yang mendengar klan kuno tentu saja dia pun mengetahui itu adalah klan Sun Er, tinggal tentu saja membuat Xiaoyan pun sangat senang menerima undangan dari klan Sun Er ini. Karena dirinya juga sudah sangat merindukan Sun Er selama ini. Xiaoyan bertanya, undangan apakah ini? Kemudian guru Xiaoyan pun menjelaskan, ini adalah undangan upacara kedewasaan, apakah kamu tahu itu? Xiaoyan pun tidak mengetahui apakah upacara kedewasaan ini karena dia baru pertama melihatnya.